1199 di Polres Metro Jakarta Selatan, perkara pidana dugaan penipuan dengan modus cryptocurrency yang dimana pelapornya dan sekaligus korban adalah Angel Elga dan terlapor adalah K dan C. Jadi pada hari ini kami datang bersama dua orang saksi sebagai saksi yang melihat, mengetahui dan mendengarkan kejadian-kejadian yang ada proses terjadinya dealing antara pelapor dengan telapor. Saksi pertama adalah Bang Ozi Saputra, ya. Ozi Saputra. Kemudian saksi kedua adalah Bang Tatalin. Nah, Bang Ozi Saputra ini adalah teman terdekatnya Mbak Angel Elga, sementara Tatalin adalah manajer artisnya Mbak Angel Elga. Pada hari ini kami datang mengikuti panggilan dari penyelidik Polres Jakarta Selatan untuk memeriksa dua orang saksi, baik Bang Ozi Saputra maupun Tatalin. Nah, yang kedua adalah kami datang juga untuk menyerahkan bukti-bukti. Bukti-bukti ini adalah bukti-bukti baik bukti chatting, bukti transfer, dan bukti-bukti foto pertemuan. Jadi saya bukakan dulu ini sebelum nanti para ini. Jadi ini adalah bukti foto di mana adanya terlapor dengan pelapor ya. Ini Oh ya. jadi ini pada saat setelah udah bicara-bicara, akhirnya kami bikin kontrak dengan kesepakatan bersama. Di sini saya dikontrak sebagai brand ambassador. Ini yang kemarin saya sebutkan juga, salah satu oknum yang mengaku sebagai istri aparat yang meminta saya sebagai brand ambassador, dan ini adik kandungnya, yaitu sama-sama mereka adalah pendiri dan yang bikin aplikasi kripto ini. Nah, ini salah satunya. Terus sama yang itu ya. Terus ini juga waktu kita launching ya. Nah, ini developer ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tim waktu kita launching ya, tim developernya gitu. Nah, inilah semuanya ini yang ada di sini. Gitu. Kenapa kita bawakan ini semua? Memang ini harus diminta oleh penyidikan gitu. Nah, ini adalah bukti foto yang kita ajukan sebagai barang bukti, bagian dari barang bukti. Berikutnya adalah bukti transfer. Kemarin kita sudah sampaikan terdahulu bahwasannya ada permintaan uang dana 100 juta oleh developer untuk kepentingan katanya untuk bermain di account, tapi pada kenyataannya accountnya tidak pernah ada. Nah, ini bukti transfernya senilai 100 juta rupiah. Ya. Bukti transfer ke rekening pribadi. Ya, ini juga kita ajukan sebagai bagian dari barang bukti, ya kan? Dan yang terakhir bukti yang kita bawa adalah bukti chattingan. Bukti chattingan ini bentar ya. Banyak soalnya. Nah, ini ada bukti chattingan yang ada, tapi ini hanya saya sampaikan sekilas ya, karena ini terkait dengan menghindari kita dari posisi undang-undang ITE. Sama ada bukti kontrak juga ya? Oh ya, bukti kontrak. Ini bukti kontraknya seperti ini. Jadi Ya. memang saya sebagai brand ambassador, ya, nah ini semuanya tadi kita serahin kepada pihak Penyelidik. Ya, jadi dari kami itu sementara proses pemeriksaan saksi berlangsung dan sekarang dijeda. Nanti kami akan mulai lagi dalam proses bersama pemeriksaan saksi. Nah, silakan kalau ada teman-teman media mau bertanya, baik kepada saksi maupun kepada pelapor selaku korban juga boleh. Bang Oji sebagai saksi gimana nih Bang perihal penipuan korban? Bisa dikumpulkan nih. Kalau saya tahunya, ya karena kan karena yang lebih tahu jawaban itu adalah Tata ya, karena Tata sebagai manajer dia yang lebih tahu soal kontrak, soal ini. Tapi setiap kejadian saya tuh ada di situ. Itu aja dari saya. selalu ikut ya. Selalu ikut.
Ikutnya dalam arti gimana Pak? Menemani Karena kan kita ke satu manajemen, jadi saya selalu kemana Angel masih ada saya gitu. Jadi ya setiap saat, setiap waktu tuh saya selalu ada, dan saya tahu kejadian-kejadian misalnya Angel mau ditawari menjadi sebagai ambasador gitu, nah, saya tahu. Terus Angel maksudnya dia ada mau masalah kontrak mungkin belum selesai ya, nah itu dibicarakan lagi, nah saya ada di situ gitu. Bang, tadi kan pemeriksaan sebagai saksi nih, di dalam pemeriksaan ditanyain beberapa pertanyaan seputar apa sih Bang? Ya seputar keberadaan saya aja. Tapi kalau yang lebih detail itu adalah ke Tata. Karena Tata itu yang mengatur jadwal apa segala macam itu adalah dia. Ko Oji berarti tahu ya mengenai kelompok orang-orang ini ya? Kenal. Kenal. Gitu. Ya, kenalnya waktu pas saat itu aja sih gitu. Dan tahu, dan bahkan saya ikut numpang pas mau pulang gitu, saya suka ikut di mobilnya. Iya. Kalau Kak Tata sendiri Ya, gimana? saya tambahkan lagi sebelum Pak Tata ya. Jadi Abang Tata ini adalah orang yang pertama dikontak oleh pelapor untuk meminta mereka bisa dapat kontaknya Mbak Angel. Jadi Mbak Angel nggak kenal mereka nggak kenal Mbak Angel, tapi mereka pengen supaya Mbak Angel menjadi bagian dari brand ambassador-nya cryptocurrency-nya mereka yang mereka buat. Jadi yang mereka kenal mungkin Bang Tata, jadi Tata dikontak tolong nggak gitu kan. Jadi Bang Tata sebagai saksi penghubung, namanya saksi penghubung di mana mereka dengan Mbak Angel. Silakan kalau ke ini mau ke Pak Tata. Gas. Seperti biasa ya, kalau tugas seorang manajer itu kan ketika ada dari pihak ketiga meminta klien untuk menjadi brand ambassador atau suatu kegiatan syuting, baik itu film ataupun apapun ya yang dalam bentuk iklan, itu kan pasti ada mediasi pertama itu ke saya, menghubungi saya gitu loh. Dan memang dari pihak sana meminta untuk Mbak Angel Elga untuk menjadi brand ambassador untuk token tersebut gitu loh. Jadi meminta waktu saya dan untuk menghubungi, dan saya meminta Mbak Angel juga akhirnya berpikir dulu beberapa hari, berpikir karena kan ini dunia baru buat Angel gitu. Biasanya kan dia hanya produk-produk kecantikan atau apapun gitu loh. Jadi saya pikir ya udah setelah sekian lama mereka bilang gimana, apakah Angel sudah mengerti, sudah memahami atau sudah tahu. Akhirnya terjadi pertemuan selanjutnya sampai terjadinya kesepakatan mereka Mbak Angel menjadi brand ambassador token tersebut, dan akhirnya Mbak Angel sudah melaksanakan juga tugas dan kewajibannya sebagai seorang PA, yaitu photoshoot, syuting video konten untuk iklan mereka juga, dan sudah memposting, dan akhirnya sudah ikut di launching juga seperti yang kalian lihat, sudah tahu kan ada Mbak Angel juga hadir kita sebagai DE. Berarti saat dapat tawaran itu Mbak Angel nggak semena langsung menerima hari itu juga ya Mbak? Oh iya, ini ada proses beberapa kali ya. Jadi pertama kali dia hubungin Tata, mau bicara dulu dengan saya, mau keinginannya mengajak saya kerjasama. Setelah itu kita biasalah ngobrol biasa dulu, pertemanan dulu apa. Saya bilang bisnisnya apa gitu ya. Dia mulai jelaskan pelan-pelan. Terus saya juga nggak mau langsung katakan iya gitu kan, karena saya pikir ini kan baru nih di dunia artis juga, kita baru dengar kan kayak gini gitu ya. Akhirnya saya meminta waktu kurang lebih 1 minggu. Dia telepon saya lagi, dia minta diaturkan waktu, dia menanyakan enaknya ketemu di mana, semuanya terserah Angel. Lalu saya menentukan tempat, saya bilang daerah Kemang karena rumah saya dekat di situ. Nah, pertemuan yang kedua dia menjelaskan nih, mengiming-iming nih, ini token tuh seperti ini, kripto seperti ini yang menjelaskan keamanan. Tapi yang paling saya tekankan adalah saya bilang ini bagaimana, ini aman nggak untuk masyarakat, karena kita bicara masalah investasi nih, saya bilang ya. Karena kalau kita bicara investasi, ini kan ada uang orang yang akan masuk, ya kan? Dia selalu menjelaskan ini aman ya. Terus saya juga pikir ada beberapa artis juga launching, ya kan? Terus juga dia mengaku kalau dia ini pemain lama, sebelum ada dia mau datengin saya sebagai brand ambassador, dia 1 tahun ya kurang lebih ya. Sudah 1 tahun. 1 tahun itu sudah ahlinya lah main di kripto ini, dia mengatakan itu ya. Tapi belum memakai artis. Nah, mungkin mereka melihat lagi rame-ramenya artis lain muncul, dia mendatangi saya mungkin itu. Akhirnya
kita bicara, saya tekankan lagi, tolong ya jaga keamanan karena ini menyangkut nama saya. Itu selalu saya tekankan itu. Akhirnya terjadilah sebuah kontrak yang dimana saya memang sebagai brand ambassador. Seperti itu gitu. Jadi yang sebenarnya semua kegiatan saya, jadwal, syuting, yang lain-lainnya, mereka minta bikin konten dan sebagainya itu